Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaghil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah sekalian, seperti biasa mari kita doakan buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, mungkin yang sedang sakit, mungkin ada yang terkena COVID atau buat orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, atau yang mungkin dalam menghadapi ujian, kita doakan bi barakati hadzal ta'lim fi hadzal musalla. Kita doakan apapun yang kita perlukan ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, alhamdulillah, sebenarnya tadi malam saya tuh udah bangkis terus, bersin sih, wah ini apa, gak jadi taklim. Bangkis akhirnya ya ada disaranin beberapa obat, emang nggak tahu pokoknya cocok di itu. Buru-buru tidur ya, tradisional sih, masih pakai minyak kayu putih apa segala macam ya, hilang akhirnya alhamdulillah. Tapi mohon maaf kalau nanti suaranya kalau sering dehem. Nah, jamaah sekalian, Al-Faqir pribadi pada pembukaan pengajian ini mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Orang-orang suka tanya, ini kita ngerti gak ngomong minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair? Ada yang ngucapin mungkin gak begitu fasih. Di TV-TV serombongan artis upama satu-satu ngomong, ya yang penting samar-samar mirip lah. Akhirnya dia ngomong minal aizin wal faizin, Z semua. Minal aizin wal faizin kullu amu antum. Minal aizin itu artinya bukan, kan arti letterleknya gini kalau diartiin kasarnya dulu. Minal aidin, dari orang-orang yang kembali, wal faizin, orang-orang yang menang. Kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun antum dalam keadaan baik. Nah itu kan asal katanya gitu. Kembali dari apa dulu, menang dari apa dulu. Nah ada apa, minal aizin. Aizin artinya kalau ngucapin salam, minal ajizin, dari orang yang tua, dari orang-orang tua, semoga kalian tua dan menang. Wah, ngacak-ngacak udah tuh artinya. Minal aizin aza ya'uzub, dari orang yang semoga kamu dari kelompok orang-orang yang sedih dan menang. Jadi bahasa Arab ini nggak boleh kesenggol dikit, sensitif dia punya arti. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Merdu. Ya. Merubah arti nggak? Merubah arti dosa nggak? Ya enggak sama sekali. Jangan, kita jangan kaku-kaku banget. Ini merubah arti nih.
Bisa. Emang Allah kaku-kaku banget gitu. Doa aja boleh bahasa Indonesia. Cuma jangan lagi sholat ya, lagi kunut gitu demonstrasi, dengar pengajian dari aneh gitu, kunut tiba-tiba saat Bang Oma sholat tiba-tiba pas kunut subuh mau bahasa Indonesia. Ya Allah hidayah, kalau bisa kaget ya, bisa kaget yang tidur, kaget itu doa di bahasa Indonesia enggak. Kalau dalam sholat nggak boleh ada satu bahasa Indonesia sama sekali. Atau kalau perlu malah semuanya kalau perlu malah Al-Quran. Ya. Nah, minal a'idin kembali wal faizin kullu am wa antum bi khair, itu sebenarnya doa buat kita. Minal a'idin termasuk orang-orang yang kembali dari dia banyak kandungan di dalamnya. Kembali dari apa? Dari al-ma'rakah, peperangan melawan hawa nafsu. Peperangan melawan hawa nafsu. Kita ini di Ramadan itu yang berbuat sesuatu yang tidak pernah terbiasa kita lakukan. Wal faizin, sukses, menang. Dari apa? Dari bulan Ramadan nih. Kita pulang dari bulan Ramadan, benar gak bisa ngambil pelajaran? Apa cuman seremonial tiap tahun begitu aja? Apa acara rutinitas saja? Ya. Kalau di daerah saya tuh, mungkin daerah Jakarta juga deh, perbuatan yang sering dilakukan jadi klise, jadi biasa aja nggak berbobot. Makanya kita lagi di bapak lewat, Kang, badai ke mana? Kapayun. Itu rutinitas aja, nggak nambah ilmu, nggak nambah apa. Cuman pertanyaannya ke depan gitu. Jadi pertanyaan cuma basa-basi, bukan pertanyaan serius mau nanya gitu. Ya mantesin. Mau kemana? Ke depan. Kalau serius mau nanya, dikejar itu. Pak Lutfi mau kemana? Mau ke depan. Ngapain ke depan? Emang perlu apa? Kan panjang tuh akhirnya. Itu pertanyaan rutinitas. Nah, di bulan Ramadan itu jangan sampai kita jadi rutinitas doang. Oh Ramadan lagi nih, selesai ikutin. Oh itu lagi terus aja. Maksudnya itu tadi wal faizin, ada kemenangan kita di situ. Efeknya apa? Dampaknya apa? Bekasnya apa dari Ramadan? Harus ada. Selama ini kita jaga pembicaraan kita di luar Ramadan pun pelajaran itu harus bisa diambil. Nah makanya deh, dimulai ta'lim lagi untuk mengingatkan lagi sampai di Ramadan baru diamalkan. Ini baru diamalkan terus begitu. Wal faizin kullu am wa antum bi khair. Aidin yang kembali kepada manusia. Kembali kepada manusia artinya manusia itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ilayyal masir. Allah itu tempat semua para kembali. Kenapa kembali manusia? Karena manusia asal katanya tadi al-insu, manusia. Manusia bisa berarti dua, nasya yansa, lupa. Kalau orang manusia suka lupa, wajar. Satu lagi, al-unsu, terambil dari kata al-unsu, artinya mesra, baik. Manusia pada hakikatnya itu baik sama orang. Jiwa manusia itu baik. Fanafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Karena di dalam ruh kita ini ada ruhnya Allah. Berbuat baik. Makanya kalimatnya lihat deh, minal aidin, disuruh kembali kepada Allah lagi. Kenapa kembali? Asalnya bukan asal dia nih selama ini kita. Kita selama ini nih berbuat kena maksiat jadi jauh, makin jauh, suruh kembali minal aidin. Makanya kembali kepada Allah ada, kita mungkin yang belajar bahasa Arab tahu, kembali kepada Allah ada 4. Ada ada ya'udu audatan wa iyadatan, kembali. Ada taba yatubu taubatan, kembali juga. Artinya taubat.
Ada raja'a yarju'u ruju'an, kembali juga itu. Makanya orang yang habis bercerai balik lagi suruh rujuk. Bahasa Indonesia tuh. Anaba yunibu inabatan, kembali kepada Allah. Jadi pada hakikatnya manusia tuh baik betul. Setelah jauh, baru kata Imam Ghazali ada sifat binatang, ada sifat ini, ada sifat itu terhinggapi. Bukan karena dia asli perbuatan itu, bukan. Karena perbuatan itu dikalahkan sama setan. Setan menang di situ. Artinya hakikatnya manusia itu baik. Makanya salah kalau ada orang suka ngomong, saya gini-gini juga manusia, bisa marah. Salah itu. Manusia pada hakikatnya baik. Maksudnya paling nggak dia ngomong, saya gini-gini binatang gitu, ya. Yeah. Karena ada unsur binatang ya. Jadi ada unsur binatang, ada unsur bahimia, ada unsur syahwatia. Dia mau menyerang, mau apa, itu hakikatnya itu. Jadi kalau yang dihinggapi sama unsur-unsur binatang, kata Imam Ghazali, baru manusia itu ada. Padahal hakikatnya enggak. Baik manusia. Satu sama lain tuh dia punya fitrah paling enggak dia nolong. Semua itu tanya orang penjaraan yang baru keluar dari penjara, 3 orang lagi kumpul ketawa-ketawa, umpama 8 orang. Ada orang lewat, anak kecil, esnya diambil, duit jajannya diambil, dikelepak palanya memang agak gede. Jalan tuh orang, tanya di 8 orang, tuh orang yang mana yang berbuat baik? Pasti yang nunjuk kayak gitu. Fitrahnya berbuat baik nih. Makanya sebenarnya kalau manusia lagi marah-marah, ya, gue ini gini-gini juga binatang. Jadi binatang ya nggak boleh manusia. Jangan nih kita kagak ngomong, gini-gini juga manusia bisa marah. Nggak bisa, manusia enggak hakikatnya. Makanya orang taklim ya, belajar biar paham. Kalau nggak paham kan omongan kita sembarangan aja, apa aja diomongin gitu, nggak ada sensor. Bebas rooming, apa aja kita omongin gitu, perasaan orang nggak masalah, nggak. Padahal dia hakikatnya manusia raja'a yarji'u, kembali kepada Allah. Itu dia minal aidin wal faizin. Berikutnya kata-kata minal aidin wal faizin itu yang perlu kita fahamin. Oh, minal aidin berarti kita didoain, disuruh. Makanya ucapin kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, kulo amin. Bukan balik lagi ngomongin minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, saut-sautan, amin. Doakan, itu didoakin. Berikutnya ada ahlan wa sahlan, atau di Arab ya. Enggak lah, kemar apa kita halal bihalal. Ada halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Indonesia yang mirip-mirip bahasa Arab. Jadi kalau kita ngomongin di Arab nggak ada ngerti. Ente mau ngadain apa? Orang Arab yang ngomong, ente tiba-tiba nyerobot. Halal bihalal. Dia nanya, halal bihalal. Ente mau fasih-fasihin lagi? Yakni halal bihalal, nggak ngerti tetap. Karena dia bukan bahasa Arab. Halalnya bahasa Arab. Cuman dia nggak ngerti maksudnya apaan tuh. Nah, halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Kalau buka di kamus nggak ada. Sebenarnya kalau buka di kamusnya Abdullah bin Nuh, itu ada Inggris, Belanda, itu kamusnya ada tiga bahasa, ada Inggris, Belanda, ada. Kayak Abdullah bin Nuh itu buka halal bihalal ay maknahu al-haflatu ba'da Idul Fitri. Gitu doang. Bukan arti, malah keterangan kayak ensiklopedia jadinya. Acara setelah Idul Fitri, gitu doang. Cuman Indonesia kayak punya rumus khusus gitu, simbol. Sampai sekarang kita juga nggak paham arti halal bihalal. Itu kan dulu awalnya kan atas sarannya itu Ahmad Subarjo ya, dulu zaman dulu nih ada kayak di Cokro Aminoto,
Kiai Agus Salim. Di saat orang masih dalam pertikaian, dia disarankan apa nih untuk kumpul gini. Ntar Belanda nanya politik, enggak. Kita mengadakan biasa silaturahmi, disebut halal bihalal. Itu asal mulanya begitu. Di Indonesia itu terjadi ini di negara-negara nggak ngerti itu. Halal bihalal nggak ngerti. Emang mirip-mirip kayak bahasa Arab, cuman jangan coba-coba ngomong terus orang Arab paham, enggak. Kayak orang Arab punya istilah sendiri, ahlan wa sahlan. Ente sampai sekarang tahu ahlan wa sahlan, sering kedengeran, artinya nggak tahu. Kalau mau diartiin, ahlan artinya keluarga, wa sahlan artinya mudah. Apa ini maksudnya? Begitu baiknya orang-orang di Timur Tengah, sampai kita nih kalau mampir ke rumah orang-orang Arab di Timur Tengah, itu langsung disambut ahlan, enggak basa-basi itu, ahlan wa sahlan. Kau bagian dari keluarga. Bayangin mampir ke rumah keluarga gimana? Enak tuh deh. Boleh nginep. Wa sahlan. Dan mudah. Mudah artinya gini, enggak canggung. Pak Lutfi mau ngupil, mau apa, enggak apa-apa. Mau rebaan, mau apa, enggak, saking mudahnya. Jadi orang Arab pertama kali udah mengiklankan sebelum kita masuk tuh ahlan wa sahlan. Apa begini? Anda mau mampir nih, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Keluarga mudah. Artinya apa? Betapa ente mau orang lain pun kalau mampir ke rumah anu dijadi keluarga. Sahlan mudah. Mau ngapain aja? Mau masuk tanah, keluar tanah lagi nggak apa-apa. Saking mudahnya di situ. Betapa disambutnya itu biasanya. Nah begitu juga di kalimat minal a'idin wal faizin. Kita harus paham. Nah ini paling nggak kita udah paham minal a'idin wal faizin artinya dari yang kembali menuju yang sukses. Jadi kembali kepada Allah bukan cuma kembali, tapi juga kita mendapatkan kesuksesan. Apa kesuksesannya? Bukannya sukses itu menang di saat menjalankan ibadah Ramadan selesai full. Letak menangnya bukan di situ. Letak menangnya dilihat dari hasilnya. Menangnya itu bukan cuman ukuran selesai jalanin puasa, habis ngasih zakat, habis ngasih sodakoh. Bukan itu letak menangnya. Tapi letak menangnya justru dilihat dari hasil dari setelah bulan Ramadan itu apa. Nah, Nabi SAW mengalami Idul Fitri pertama kali di saat lagi perang Badar. Perang Badar ini. Perang Badar jumlah kaum muslimin puluhan. 50-an apa segala macam. Sedangkan kaum kufar Quraisy itu ratusan. Bahkan ada yang menyatakan dalam sejarah ribuan. Penuh. Waktu itu perang dalam keadaan hujan. Mereka tuh udah gak ngelihat musuh. Wah, apa nih gak kelihatan tuh musuhnya. Ada yang sebagian untuk menghindari pandangannya, dia bersembunyi di balik pohon kurma agar bisa kelihatan musuhnya. Ada yang di balik perut ontak gitu supaya kelihatan musuhnya. Bayangin, perang lagi hujan-hujan gak kelihatan. Siapa musuhnya ini? Kan gelap. Jadi betul-betul hujan deras, kabut. Kita siapa yang mau hadapin tuh gak tahu. Udah sampai mana nggak tahu. Ya. Di mana nggak kelihatan. Kayak pernah mungkin kalau di film The Last Samurai itu dari jauh tuh udah kelihatan embunnya tuh, tong, kudanya kelihatan. Yang mana udah, wah baru kelihatan baru dari depan, persis seperti itu. Nggak kelihatan. Pada waktu itu kaum muslimin udah nggak mungkin menang. Tapi Allah izinkan menang. Ayat turun, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang banyak bi'idznillah, karena Allah. Dulu waktu zaman Raja Talut itu kan kalah tuh. Nah itu
raja-raja yang besar itu dari kelompok kecil. Artinya apa? Bukan suatu hal yang dahsyat. Orang jangan pernah mau melihat dari depannya dulu kemudian kita mundur, enggak. Maju dulu, baru kita akan buktikan. Setelah itu serahkan sama Allah. Arti tawakal itu bukannya nyerah. Udah tawakal aja, itu tanda nyerah. Orang Indonesia enggak. Tawakal itu kita kerjain habis-habisan, serahin sama Allah. Baru. Jadi tawakal itu bukan nyender. Makanya waktu ada sahabat ditanya, itu kenapa kudanya enggak diikat? Anda serahin sama Allah. Lah, ente ikat dulu segala macam, rapi, siap deh, kira-kira udah nggak ada yang ini. Setelah itu serahkan sama Allah. Bukannya belum ngerjain apa-apa udah serahin sama Allah. Bukan serahin sama Allah itu. Itu nekat namanya. Nggak di ilmunya namanya. Kerjain full, habis-habisan, hasilnya serahin sama Allah. Adapun ketika nanti tidak sesuai harapan, bukannya gagal namanya. Tandanya Allah tidak mengizinkan, bisa jadi kalau hasilnya itu bisa jadi hasil tidak sesuai, nanti kalau dilakukan bisa jadi lebih parah. Kan begitu. Bahwa ada orang habis-habisan ternyata hasilnya tidak sesuai. Enggak. Yang dilihat adalah ketika usahanya, bukan hasilnya. Orang kalau usaha ngelihat dari hasil, berantakan teori. Nabi Nuh dakwah nggak berhasil kalau begitu. Anaknya Kan'an nggak ikut Nabi Nuh. Ya. Nabi Lut nggak berhasil kalau dilihat ukur dari hasilnya. Ya. Nabi Nuh umatnya udah kurang ajar lagi. Nabi Musa pada kurang ajar umatnya. Disuruh perang lawan Firaun. Coba ente aja sama Tuhan, ente coba perang sini, ane nungguin sini, kalau menang kasih tahu. Kurang ajar banget tuh. Nggak ada pengikut sambil sekurang ajar begitu Bani Israel. Kalau dilihat dari hasil, Nabi Muhammad nggak bakal berhasil. Umatnya sampai sekarang ada yang pecah, ada yang bid'ahin ini, ada yang merasa sunnah, ada yang merasa paling Islam, ada yang merasa dia doang kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nggak bakal berhasil kalau dilihat dari hasilnya. Tapi perjuangan justru yang dilihat. Dari mana? Dari semua perjuangan. Makanya ketika sahabat-sahabat habis perang Badar, Nabi Muhammad selesai kumpul, apa kata Nabi Muhammad? Marhaban, selamat datang. Ente ini baru aja selesai menghadapi jihadul asghar, jihad paling kecil tadi. Ente akan menghadapi lagi satu wajih hukum bijihadil akbar, akan menghadapi lagi jihad paling besar. Sahabat melongo, waduh, habis-habisan nih. Ada lagi Rasulullah jihad paling besar? Ada. Apa? Jihadun nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nggak ada obatnya tuh. Mau dinasehatin sama orang nggak bisa, semau-mau kita tuh. Jihad hawa nafsu paling susah ditaklukin. Makanya waktu Idul Fitri di 8 Hijriah, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertama kali itu Bilal azan. Semua ditaklukkan kota Mekah. Bukan menaklukkan sih, nggak enak bahasanya kalau menaklukkan. Kalau Syekh Makarim Shirazi itu punya bahasa enak. Nabi Muhammad kalau menaklukkan kan nanti kayak menang dari perang. Enggak. Nabi Muhammad itu datang ke Mekah untuk mengembalikan lagi kemanusiaannya, manusia. Akhirnya datang, yang musuh-musuh Nabi itu kebayang, ditangkap-tangkapin sama sahabat, di depan, ditaruh di depan. Nabi lihat satu-satu. Ini yang pernah bunuh Usamah, ini yang pernah bunuh abahnya Zaid bin Yasir, ini yang pernah bunuh Sumayyah, ini yang pernah bunuh Hanzalah ibn Hanzalah, Sadat ibn Aswad. Ini di depan semua tuh.
Bayangin, di depan ini semua udah pada nggak bisa natap mata Nabi, dikelilingin para sahabat. Apa kata Nabi bilang? Apa yang kira-kira antum fikirkan habis gini ana akan melakukan apa pada antum? Tengok-tengok semua sahabat. Ada yang satu ngomong, anta ibnu karim, akhun karim, wabni akhin karim. Kau saudara mulia dari keturunan orang mulia. Ente? Antum keturunan mulia dari semua pada ngomong. Tak mungkin. Kata Nabi, sa'aqulu lakum mislama yaqulu Yusufu li ikhwanihi. Aku akan mengatakan sekarang seperti Nabi Yusuf dulu berbicara kepada saudara-saudaranya yang telah membunuhnya tapi gagal kan, perasaan dia meninggal. Apa kata Nabi Yusuf? Idhabu fa antum tulaqa la tatriba alaikumul yawm. Sekarang ente pergi bebas mau kemana aja. La tatriba alaikumul yawm. Udah enggak ada cercaan lagi ya, kata Nabi. Enggak ya, jangan sampai ada ngata-ngatain lagi sekarang ya. Jangan ya. Bayangin. Itu dalam riwayat dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Umar ibn Al-Khattab itu sampai diungkapkan, aku malu betul sampai keringetan gemeteran waktu itu dengan omongan Nabi seperti itu. Karena aku nih dari malam udah niat naklukin kota Mekah, saya akan tandain satu-satu dulu nih orang-orang ya, dan saya akan balas sesuai dengan ini. Tiba-tiba Nabi yang keluarganya banyak dirugikan. Bayangin Nabi, keluarganya diusir. Abu Thalib itu meninggal di pengasingan, di Syaib Bani Amir. Kekayaannya dihabisin semua. Normalnya kalau kayak tadi itu ya, kata kalau kita tadi manusiawinya, padahal bukan manusiawi. Itu boleh balas lagi nggak apa-apa, tapi enggak. Dah, ampunin. Itu di Idul Fitri 8 Hijriah. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dalam pembukaan pengajian kita? Kita sekarang sudah mulai sama saudara-saudara kita, harus seperti yang Nabi katakan buat saudara-saudara kita. Kita ingat saudara-saudara kita, keluarga, tetangga, teman yang suka nyakitin kita. Harus kalau kita memang benar-benar mau niru sunnah Nabi, ngomong kayak begitu. La tatriba alaikumul yawm. Udah gak ada cercaan lagi. Idhabu fa antum tulaqa. Udah sekarang ente bebas mau kemana aja. Nah, itu udah gak ada masalah sama sekali. Gak boleh kita ngomong lagi, balas lagi. Idul Fitri datang kepada kita sudah 2 tahun yang lalu. Ingat kan? Negara kita ini penuh dengan cacian, penuh dengan saling sudut menyudutkan. Nggak boleh ada kelompok ini disudutin, nggak boleh ada ini dijulukin binatang semua. Semua nih negeri kita. Ini omongan Nabi sangat relevan untuk kita omongin, sangat cocok buat kita omongin. La tatriba alaikumul yawm. Udah gak ada masalah sekarang. Idhabu fa antum tulaqa. Udah sekarang ente pergi, gak ada masalah. Gak boleh ada kata-kataan lagi. Karena kalau udah ada kata-kataan lagi bahaya. Kita ngatain lagi, percuma taklim kita itu hilang semuanya. Makanya Dhunnun Al-Misri itu tokoh sufi, lagi lewat di perahu gitu, tiba-tiba di sana udah lihat ada anak-anak muda dari kelompok-kelompoknya Dhunnun Al-Misri sama murid-muridnya lewat. Dari jauh tuh emang udah mukanya udah muka resek. Lewat, anak-anak muda ini santri-santri ngeliatin dia. Bener, Dhunnun Al-Misri dikatain, diiniin, dihabisin dengan omongan-omongan, umpatan-umpatan yang gak pantas. Dia murid ini mandang anak-anak muda ini udah kesel.
Cuman dia nggak enak ada gurunya. Dia tanya sama Zunnun Al-Misri, Zunnun, ya Syekh, doain dong. Apaan kayak doain gitu? Buat dia. Akhirnya Zunnun Al-Misri angkat tangan, kelihatan jubahnya itu, murid-muridnya pada angkat tangan semua. Dalam hati muridnya nih, wah, dalam hati muridnya, biar rasa lo, sekarang guru gue nih angkat tangan doain lo. Doain Allah Zunnun Al-Misri, ya Allah, Kau beri kebahagiaan kepada dia, maka berikanlah juga kebahagiaannya nanti di akhirat. Ya, kata murid-muridnya, doa ini begini. Dia kira murid ini bakal sumpahin, biar celaka, biar nggak tahu diri, biar nggak ada berkahnya lo, nggak ada. Wah, gitu. Kalau kita kan begitu tuh ya. Biar tahu lu, biar nggak ini, kesel karena ininya. Akhirnya kecewa murid-muridnya. Dia tanya kepada Zunnun, ya Syekh, kenapa antum doain kayak begitu? Kan dia udah ugal-ugalan. Lihat jawaban Zunnun. Ini kalau orang ada hikmah, ilmunya beda. Apa kata Zunnun? Kalau kita doakan keburukan, itu hanya memuaskan batin saya aja, dan nggak ada manfaat buat orang lain sama sekali. Tapi kalau ana doakan kebaikan, buat dia bermanfaat, jadi orang baik, buat ana nanti bermanfaat, dan buat orang lain tuh bermanfaat karena perbuatan baik dia. 3 manfaatnya. Kalau memang ada kebaikan, buat apa kita mencerca? Beda ya, orang bijak beda. Kalau kita nurutin apa yang kata kita udah. Dan ini bukan jalannya orang, oh ini sih jalannya orang-orang top kali. Enggak. Ini memang yang dipandu Islam, dibuat ikutin supaya kita ngikutin kayak begini. Nabi Isa alaihissalam disambitin itu. Lagi dakwah disambitin, di ini segala macam sama orang-orang plebeya. Apa kata Nabi Isa? Doain. Nabi Isa disambitin, murid-muridnya yang 12 pada teriak tuh. Kata Nabi Isa, itulah bedanya kita dengan dia. Kalau kita nggak boleh begitu. Nabi Muhammad SAW dakwah di Taif disambitin apa? Sampai Nabi itu nambel kakinya yang berdarah jangan sampai jatuh, supaya jangan sampai orang nih malaikat turun kemudian menghabisi kaumnya. Ditadangin tuh darahnya. Apa ketika Jibril? Lah, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang kau minta? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Allah kalau nggak marah juga udah nggak apa-apa dah mana. Yang penting Allah nggak marah. Ngeluhnya apa? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku ngeluhkan mungkin karena lemahnya kekuatanku. Enggak orang yang disalahin, dia yang disalahin. Wa qillata hilati, mungkin sedikitnya daya upayaku. Wa hawani 'alan nas, kemudian manusia menghina aku. Manusia menghina dia mungkin kata Nabi gara-gara aku ini sedikit upayanya. Bayangin coba, nggak pernah nyalain orang. Kalau kita kan anak bandel atau guru ngajarin anak bandel, bapak emak yang disalahin, anak siapa sih lu? Tapi nggak pernah merujuk kepada gurunya sendiri. Barangkali anak ngajarinnya nggak begini kali ini. Wakil latahilati wahawani, dia sampai kurang ajar sama anak ini gara-gara apa? Itu prinsip. Artinya apa? Kalau ada orang yang kurang ajar kepada kita karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena dia mungkin gak taklim, karena mungkin dia lingkungannya begitu, jangan marah. Karena memang lingkungannya begitu. Jangan disamain sama kita yang udah mapan, bisa jadi. Lu gini doang gak paham. Iya, ente udah pengalaman, dia mana ada.
Jadi jangan pernah diukur dengan kita yang udah paham diterjemahkan ke orang lain. Jangan. Makanya waktu ada ja'a rajulun ila Rasulillah dzu tsarwah, datang kepada Rasulullah punya harta udah banyak segala macam, udah kesel lah. Ya Rasulullah, ana punya saudara ini caci maki ana mulu di belakang ana. Dia numpang di rumah tapi caci maki mulu ini segala macam. Ana kedengeran orang-orang pada ngomongin, saudara lu tuh ngomongin lu mulu, jelek-jelekin lu mulu. Gimana ya Rasulullah? Ana sebelum berbuat ana izin dulu nih sama engkau. Apa ana usir dari rumah? Udah numpang di rumah, bayangin di luar kedengeran dia ngomongin kita. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apakah ente mau nanti dihempaskan juga di akhirat sama Allah? Enggak ya Rasulullah. Terus gimana? Dia begini mulu, datengin dia. Apa dia bilang kata Rasulullah? Silman qata'ak wa'fu man zalamak. Datengin, sambungkan silaturahmi lagi kepada orang yang memutuskan dan ampuni kesalahannya. Ente datengin pelan-pelan kepada dia. Kata Rasul, diajarin caranya. Ente datang, ente jangan begitu dong, ente kan saudara sama kita gitu. Terus diomongin sampai dia lembut. Bisa jadi dia berbuat itu karena dia gak paham, atau bisa jadi lingkungan teman-temannya yang berbicara begitu semua sehingga dia jadi terbiasa untuk melakukan itu. Bagi dia gak masalah. Kan ada loh dosa yang diperbuat begitu seringnya, kalau tidak ada yatubuna min qarib, kalau nggak segera bertobat, dia jadi kebiasaan. Itu dosa jadi kebiasaan, sehingga bagi dia nggak perlu untuk mentaubatinya. Ya lebih parah lagi tuh. Oh nggak apa-apa kali, nggak apa-apa, lalu nggak masalah. Dosa yang terbiasa kita lakukan dan sampai kita nggak terasa kalau itu dosa, ghibah. Ente lihat deh, di mana kita duduk kita ngomongin orang. Bahkan ada orang yang menghalangi kita berusaha juga untuk keluar dari supaya bisa ghibah. Nggak boleh ngomongin orang. Enggak, nih kita ambil pelajaran lah dari dia, semoga pengen ghibah juga tetap. Berat, sampai kita nggak berasa. Ente ke mall, ini gampang-gampang gini kok kita itu. Ente ke mall, jalan, ada anak muda umpama, pegangan tangan, umpama. Kita tanya sama dia. Ini kalau survei, kalau ente mau melakukan itu, observasi. Stop. Ente udah nikah belum? Pasti itu dianggapnya aneh. Ya belum lah. Ya anak muda kan biasa gitu delahnya. Ya belum lah. Kenapa ente pegangan tangan, kan belum nikah? Pasti dia nggak aneh, ente yang dianggap aneh. Kenapa? Karena udah terbiasa dilakuin, sehingga perbuatan itu nggak merasa dosa dan dianggapnya biasa aja. Ya enggak lah. Dilihatin muka gitu. Orang mana sih itu? Orang planet kali ini. Ya mana? Apalagi perbuatan. Nah, Nabi ngajarin kalau ada orang begitu, bijahalatin, karena kebodohannya, karena lingkungannya, bisa jadi orang tua aja mendidik dengan keras. Jangan buru-buru kita mengukur dengan kualitas kita. Dia barangkali belum tahu Taisirul Khalaqnya. Barangkali belum pernah dengar ceramahnya Ustadz Somad, belum pernah dengar. Barangkali jangan mengukur. Ya udah, kita lebih al-hilmu, lebih memaklumi. Oh ya, maaf. Kita sering dengar orang Badui kencing di masjid. Sahabat mengukur dengan diri dia, woi, masjid dikencingin. Apa kata Nabi? Biarin. Pas ditanya, benar, kenapa ente kencing di sini? Di daerahnya biasa, tuh kan? Karena di daerahnya biasa. Ya, jangan pernah menghukum. Itu tandanya kita betul-betul
memaknai Idul Fitri, memahami, memaafkan orang yang punya kesalahan. Siapa aja? Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa coba? Keluarganya dibunuh. Al-Imam Al-Husain dibunuh di Karbala. Sayyidina Hasan itu diracun sampai ngebiru mukanya. Keluarganya itu dibantai habis-habisan. Dia punya anak namanya Al-Imam Baqir, sampai ditanya, Bakor mana Bakor? Sapi mana sapi? Sama Hisham, pemerintahan saat itu. Dibantai habis-habisan keluarganya Nabi. Terus ada seorang pejuang untuk menuntut balas darah Ahlul Bait, namanya Mukhtar Al-Thaqafi. Itu dicari orang-orang yang ngebunuh Imam Husain, keluarganya. Dicari kocar kacir, semua dibunuh-bunuh untuk kedengeran. Akhirnya nih orang yang dicari ini mampir ke rumah seseorang, minta bantuan malam-malam. Ya tengah malam lah, dibuka, dicerangin, anak boleh gak berlindung di sini, taruh di situ. Disuruh tidur, pagi-pagi disediain makanan, air hangat, disuruh ini, dikasih makanan apa aja. Dia sampai tanya, belum pernah ada penduduk ngasih kayak begini nih. Kamu baik betul, kamu ini segala macam, luar biasa. Penduduk-penduduk sini pada ketakutan ngasih anak tumpangan karena akan dicari sama Mukhtar Al-Thaqafi. Luar biasa. Ngomong-ngomong, ente siapa nih? Kata Imam Ali, ente lupa sama orang. Enggak, dibuka karena musim dingin kan. Dibuka itu dia, selimutnya, sorban yang nutupin muka, dan dikasih tahu tangan yang bekas dibelenggu. Jadi keluarga Nabi itu dibelenggu, diikat dari Kufah ke Syam, jalan dicut di itu tangannya. Ini apa nih? Ini tanganannya waktu dari Kufah ke Syam. Ini Imam Ali Zainal Abidin, dan ini orang yang ngebunuh keluarga Nabi. Bayangin sampai segitu ya. Langsung dia, wah itu sih benar-benar dari keturunan Nabi ya. Jadi orangnya nggak pernah tuh ada, wah mumpung nginep nih kita racunin nih, nggak bisa. Terus wa'fu man zalama, ampunin semua. Ini yang terakhir ya, yang terakhir, jangan sampai amal-amal ibadah kita itu, kata Nabi, ada orang yang katanya nanti yu'ta bi yaumil qiyamah, datang di hari kiamat dengan amal sholatnya, puasanya, banyak segala macam. Di hadapan Allah tiba-tiba datanglah, Nabi itu suka gambarin Gunung Tihama. Gunung Tihama itu sebelah barat Arab Saudi, lurus ke Laut Merah sampai ke pelosok-pelosok Afrika. Itu namanya Gunung Tihama, besar. Nabi Bukit Tihama. Nabi selalu menggambarkan itu. Akan datang, jangan sampai kau datang nanti dengan amal yang banyak seperti besar seperti Bukit Tihama. Ketika mau dibanggakan, tiba-tiba dari jauh api menjalar kelihatan merah gitu datang, tiba-tiba mengenai Gunung Tihama itu, haba'an manthura, jadi debu, nggak ada apa-apa. Kenapa? Semua amal ibadahnya hilang. Yang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka tuh sholat juga, puasa juga ini? Kata Nabi, iya, dia sholat, puasa, sholat malam, ada sholat sunnahnya. Tapi mereka itu nggak boleh melihat sesuatu yang nikmat ada di dunia, dia buru-buru lompat, nggak boleh ada keuntungan sedikit, dia bakal lompat untuk mencari dunia sehingga menyingkirkan hal-hal yang haram. Yang haram itu nggak dipeduliin lagi, dia buru-buru segera ke situ, nggak boleh ngeliat ada keuntungan sedikit. Makanya Nabi berkali-kali bilang, orang yang zikir subhanallah bihamdi,
Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu dia seakan-akan dia menanam pohon-pohon di surga nanti di yaumil qiyamah. Sahabat yang satu bilang, "Ana kalau gitu udah punya banyak ya Rasulullah, pohon-pohon itu." Apa kata Nabi bilang? "Ya, hati-hati, jangan sampai kau mengirimkan api kepada pohon-pohon itu sehingga hilang semuanya." Nah, ini kita jaga amal ibadah kita, jangan sampai seluruh amal ibadah kita yang kita perbuat hancur lebur begitu aja, sehingga yang kita perbuat di bulan Ramadan, yang kita lakukan di bulan Ramadan hilang hanya karena satu, kita tidak memaafkan sesama saudara-saudara kita. Mulai besok ketemu siapapun, ana maafkan ente, benar-benar dari hati ngomongnya. Nggak ada antum, nggak ada salah sama sekali, nggak ada ini. Ana mulai, ana mohon maaf dan segala macam. Omongan-omongan yang dulu istilah-istilah kita ini saling menyudutkan, ya mungkin ada pilpres kita saling menyudutkan segala nggak usah omongan sama sekali. Caci maki tidak akan merubah sikap seseorang, dan itu malah mendapatkan dosa. Tapi kalau doa dapat keuntungan. Kalau caci maki kita ingin merubah dia, tapi kalau doa kita minta Allah semoga Allah akan merubah dia. Lebih baik kita pilih doa. Caci maki udah pasti dosa, doa enggak. Kenapa kita pilih yang dapat dosa daripada yang caci maki? Nabi juga demikian. Nabi doakan kaumnya. Nabi kalau mau tuh orang kafir, gampang Nabi yang enak gimana nih? Udah nyambitin, udah matiin aja yang nggak beriman, habis selesai. Tapi nggak, bukan begitu Nabi. Anak kalau jadi Nabi Muhammad diutus gitu, jangan Jibril temennya, Israel sekalian. Kurang ajar tuh Israel, beresin. Wah, itu habis sudah beres. Kalau mau buat beres, tapi nggak ada rahmah di situ. Ente kalau mau sekalian orang tuh kapok, nggak kurang ajar lagi sama ente, gampang caci maki aja. Lu caci maki dah kapok dia, malu dia udah depan orang, selesai. Tapi nggak ada rahmah di situ. Buat apa buat ngajar begitu bang? Orang buat anak biar takut tuh begitu, kita pukul aja. Besok awas kalau nggak hafal, takut ngafalin, tapi nggak ada rahmah di situ. Buat apa? Ramadan memberikan pelajaran kepada kita, awaluhu rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu aitkum minan nar. Ampunin semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf nih, pembukaan dulu nggak ada. Ini akhirnya kita nggak baca ini. Pembukaan dulu di sini, insyaallah dari pembukaan kita bisa manfaat. Kita lanjutkan nanti mungkin pengajian kita mulai di kitab minggu depan. Ini baru muqaddimah dulu, pembukaan. Semoga jangan sampai kita udah capek-capek jalanin Ramadan, ternyata kita yang seperti hadis bilang atau ayat Al-Quran dikutip, haba'an mansura, jadi debu. Capek-capek kita udah ngamain, ternyata jadi debu semua, hanya karena perbuatan kita yang mengikuti hawa nafsu sedikit, ruginya sampai besar banget. Dan jangan sampai juga kita menghukumi saudara-saudara kita dengan ukuran kita, orang ini harus begini, enggak. Kita lebih bersifat rahmah dan al-hilmu, lebih bersifat memahami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.